Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Kajian Ar-Rahman, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan tak lupa sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mohon doanya juga, silakan kita berdoa untuk keluarga, saudara kita dan kawan-kawan kita yang mungkin saat ini sedang diberi cobaan, sakit, terutama di masa pandemi ini ya. Banyak kawan-kawan kita yang diberi cobaan dan semoga Allah lekas angkat penyakitnya. Dan sebelumnya mungkin jazakallahu khairan kepada Ustadz Bentri yang telah bersedia mengisi kajian rutin di Majelis Taklim Ar-Rahman Tangguh. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu menaungi Ustadz dan keluarga Ustadz. Insyaallah semoga selalu diberi kesehatan. Dan kalau tidak salah ini merupakan kajian ketiga Ustadz ya, bersama Ar-Rahman bersama Ustadz Haji Bentri, seorang penggiat kekokohan keluarga dan Islamic parenting. Nanti mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan dimulai Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair ya Mas Anggoro, dan juga buat para ayah yang berada dalam kajian kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Ar-Rahman Tangguh, dimanapun saat ini berada, baik yang saat ini menyimak di via aplikasi Zoom, atau mungkin lewat channel lainnya yang ada di rumah maupun ada di lokasi kerja atau dalam perjalanan. Alhamdulillah kali ini kita bisa bersua, bersilaturahim via daring, melanjutkan kajian kita rutin mengenai fatherman, yaitu sosok ayah yang sejatinya adalah figur ayah yang dirindukan. Kita sudah bahas tentang bagaimana sejatinya kenapa harus ayah. Saya pikir di sesi pertama kita sudah bahas tentang hal ini, yaitu sosok ayah yang dalam Islam memiliki peran yang kuat, di mana dalil-dalil menyebutkan betapa ayah itu adalah penanggung jawab utama di dalam pendidikan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan itu sudah kita pahami. Yang kedua, di pertemuan kedua kita sudah bahas tentang bagaimana ayah sebagai al-qawam bukanlah sembarang laki-laki, karena memang seorang ayah dalam hal ini adalah lelaki sejati yang meskipun sibuk tapi menjalankan kepemimpinan atau peran yang luar biasa sebagai qawam, di mana disebutkan dalam kitab tafsir Al-Manar minimal ada 7 peran ayah: sebagai himayah, sebagai riayah, sebagai wilayah, kemudian sebagai kifayah, kemudian sebagai muaddib, muwalli, dan terakhir adalah muslih. Yaitu apa? Itu ayah disebutkan sebagai sosok penjaga fisik, pelindung psikis, kemudian sebagai pemberi kecukupan, sebagai pendidik, kemudian sebagai pelopor, ayah juga sebagai penata urusan, dan terakhir ayah juga disebut sebagai yang berperan dalam perbaikan. Maka itulah yang menjadi seorang laki-laki sungguh-sungguh bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai al-qawam. Hari ini kita mencoba mengulas tentang bagaimana figur ayah, yaitu sebagai ayah yang dirindukan, di mana misi ayah itu memang yang utama adalah menaklukkan hati.
Kita sudah sama-sama paham bahwa fatherman itu sebenarnya istilah yang kami ambil dari disebutkan dalam Al-Quran, di mana Al-Quran memuat panggilan buat ayah dengan panggilan abati. Abati sendiri adalah panggilan istimewa yang sejatinya disampaikan anak kepada ayah. Sebagaimana disebutkan ketika Yusuf bicara sama ayahnya, di mana Yusuf berkata, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi abati panggilan Yusuf kepada Yakub. Demikian juga panggilan Ismail kepada Ibrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Atau panggilan Syaima kepada Syekh Madian yang disebutkan dalam surat Al-Qasas, ya abati istajirhu, wa ayahku pekerjakanlah Musa untukmu. Bahkan panggilan ini juga disampaikan oleh seorang ayah yang memiliki ayah yang kafir, menunjukkan betapa dia tetap hormat dan cinta sama ayahnya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 44, ya abati la tabri syaitan inna syaitana kana rahmani asya. Jadi Ibrahim berbicara sama Azar ayahnya, wahai ayahku, jangan kau sembah syaitan. Syaitan itu sungguhnya kepada Allah itu bermaksiat. Jadi apa yang disebutkan dalam Quran bercerita tentang ayah sebagai abati. Kesimpulannya apa sih ayah abati? Kenapa bukan abi? Kesimpulannya adalah ayah abati adalah ayah yang mampu mengikat hati anak, di mana anak itu kangen kepada ayahnya. Sebab rasa kangen itu adalah asal muasal dari hati yang terikat. Salah satu yang kita waspadai di zaman sekarang, ketika hati anak itu tidak memiliki ikatan kuat sama ayahnya. Apa yang terjadi? Anak yang tidak punya ikatan kuat sama ayahnya akan menjadi sosok anak yang dalam hal ini mencari perhatian kepada figur lain. Anak yang tidak punya hubungan yang kuat sama ayahnya, maka dia sangat rentan bagi anak perempuan salah dalam memilih jodoh. Anak yang tidak punya kuat hubungan dengan ayahnya, sangat rentan dalam hal ini dia mendapatkan pengaruh dari pihak luar. Itulah mengapa salah satu misi pokok seorang fatherman, ayah yang sibuk bagaimana dicintai dan dirindukan. Betapa seorang ayah harus memastikan anaknya mencintainya. Salah satu bukti kecintaannya bisa kita lihat misalnya anak yang kalau kita di luar itu selalu nanya sama mamahnya, kita bisa nanya kepada sang bunda. Ya misalnya aku tuh kalau di luar anak gimana sih, dia nanya mulu, papa kapan pulang sih, ya, ayah kapan pulang sih gitu. Atau dia spontan juga nelpon dengan bahasa lugunya, ayah kapan pulang, itu sejatinya figur fatherman. Tapi bukan cukup dengan saat jauh. Salah satu yang harus kita pahami, kata abati itu juga menunjukkan kecintaan saat ayah bersama dengan anak. Disebutkan oleh Sarah binti Al-Mutir Ad-Dakhlilah, makna abati adalah kecintaan kepada ayah bukan hanya saat ayah jauh tapi juga ditunjukkan saat ayah dekat. Ya, salah satu indikatornya adalah anak-anak yang saat bersama dengan ayahnya cenderung dalam tanda kutip mengganggu ayahnya. Ayahnya lagi duduk, ditempelin, lagi ngetik, mungkin ada tugas dadakan di kantor, tiba-tiba dia tidur di paha ayahnya atau nyender di bawah ayahnya. Maka ayah jangan marah. Kedekatan yang ditunjukkan oleh anak kepada ayahnya, termasuk ketika ayahnya berada di rumah, adalah isyarat ayah sudah melakukan satu hal yang menjadi tugas pokok seorang fatherman, yaitu adalah mengikat hati. Kenapa sih harus mengikat hati? Karena memang inilah kaidah penting dalam pengasuhan. Dan itu disepakati oleh para ahli baik dari sisi syariat maupun dari sisi psikologis. Ahli-ahli di barat sering mengingatkan kepada para pendidik, para orang tua, di mana kaidah yang disampaikan mereka adalah connection before correction. Jalinlah koneksi sebelum kamu mengkoreksi. Kalau istilahnya Syekh Fathiakan adalah at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum engkau mengasih tahu. Kenapa kita harus mengikat hati? Karena sejatinya hati itu dibahas oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya sebagai raja yang akan kita kuasai. Sebagaimana ucapan beliau, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, sementara yang lain itu prajurit. Apa maksudnya? Kalau hati sudah tunduk, maka yang lain ngekor.
Hati sudah kau taklukkan, maka yang lain akan mengekor. Akal itu tunduk ketika hati itu sudah terikat. Maka inilah alasan mengapa anak-anak itu kalau kita kuasai hatinya dulu. Bagaimana inilah salah satu peran seorang ayah mampu membuat anak itu terikat hatinya. Karena kalau bicara tentang pengasuhan, saya ingat nasihat guru saya, Ayah Irwan Dinardi, ngasuh anak itu ibarat bermain layang-layang. Ya, maksudnya apa? Silakan engkau terbang setinggi-tingginya di angkasa, tapi begitu ada angin akan menghempasmu, ayah dan bunda akan tarik layang-layang itu ke tangan ayah. Kalau talinya kuat, maka layang-layang itu sampai ke tangan kita. Selamatlah layang-layang itu. Tapi kalau talinya lemah dan tipis bahkan putus, maka layang-layang itu putus. Nyangkutlah dia di sungai. Di sungai dia diperebutkan oleh bandar narkoba. Nyangkutlah dia misalnya di pohon dia diperebutkan oleh predator seksual. Nah, tali yang dimaksud dalam hal ini adalah ikatan hati. Maka ketika dalam hal ini anak ya tidak terikat hatinya kepada kita, maka dia sangat mudah ya, mendapatkan sandaran jiwa kepada pihak yang salah. Pengalaman saya sebagai konselor bertahun-tahun, hampir kurang lebih 20 tahun, saya dapati anak-anak bermasalah di jalanan kena narkoba, biasanya memiliki ikatan hati yang rendah atau ikatan hati yang kurang terhadap ayah dan bundanya. Itulah mengapa betapa banyak anak-anak yang akhirnya berada dalam genggaman penguasa, dalam hal ini adalah para pengedar dan predator seksual. Ternyata salah satu skill yang dimiliki oleh predator seksual dan bandar narkoba untuk bisa menguasai anak-anak kita namanya trik mengikat hati. Nama triknya ini yang disebut dengan teknik grooming. Ya mungkin ayah bunda bisa pelajari ini ya. Cuman sayangnya saya belum bisa sampaikan ini secara vulgar di media sosial ya, karena grooming itu sendiri sekarang menjadi sebuah teknik yang sangat diminati bahkan oleh pengedar narkoba. Dengan teknik grooming ini meskipun tidak ketemu secara fisik, hati anak-anak itu terikat sehingga tanpa sadar dia seperti terkomando mengikuti apa yang dimaui oleh oleh sang groomernya. Inilah yang kita khawatirkan. Mungkin ayah bunda bisa searching sendiri ini. Bahkan di Facebook itu ada sebuah tutorial membuat bagaimana seorang anak itu akhirnya baru kenal sama pihak asing, tahu-tahu mau diajak ketemuan. Dan kita tahu kalau udah ketemuan pihak asing, mudah-mudahan pihak asingnya orang baik, tidak diapa-apain. Tapi betul-betul banyak pihak asingnya justru maaf ya, kalau anak perempuan diajak kabur, tidur, dan akhirnya disetubuhi. Ada yang dikasih macam-macam seperti pil, seperti nipam, dan segala zat adiktif lainnya. Ini yang paling mengerikan. Jangan sampai ya pengedar dan predator seksual belajar teknik mengikat hati, tapi kita enggak. Nah, urusan mengikat hati ini kenapa menjadi penting? Karena banyak sekali buah dari hal ini yang bisa kita peroleh ya. Yang pertama, anak yang terikat hatinya akan taat kepada orang tuanya meskipun berbeda keinginannya dengan orang tuanya. Apa sih maksudnya taat meskipun berbeda keinginan? Seperti yang dialami oleh seorang anak di dalam Quran yaitu Ismail. Ismail ini anak yang kita tahu ya suatu saat mendapatkan ajakan oleh ayahnya, di mana Ibrahim ayahnya berbicara dengan baik-baik, yaitu ketika Allah memerintahkannya untuk disembelih. Maka ketika itulah diceritakan surat As-Saffat 102, ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunaya, ini arafil manami ani adbahuka fangdud maidatar. Ya, wahai anakku sayang, ayah bermimpi di malam hari, disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Maka dalam hal ini sang anak menjawab, dan jawabannya unik dibahas oleh Said Qutb dalam Fizilal Quran. Ya abatif al-ma'tumar satajuduni insyaallah minas sabirin. Ya, wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah lakukan kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Lihat, redaksi kalimatnya Ismail itu dibahas oleh Said Qutb sebagai redaksi kalimat yang tidak lazim. Mengapa tidak lazim? Karena sejatinya kalau dia benar-benar taat, kalimatnya biasanya jawabannya
labbaik ya. Ayah mau nyembelih, labbaik silakan, atau sami'na wa ta'na, atau sami'tu wa ta'tu. Saya dengar, saya taat, silakan disembelih. Tapi jawabannya bukan itu. Jawaban dari Ismail apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Dan itu di kata Said Qutb menunjukkan sebenarnya Ismail takut. Sebenarnya Ismail takut. Tapi ya secara manusiawi anak disembelih pastilah ada perasaan takut. Tapi karena ayahnya minta dan ayahnya figur yang dicintai, buktinya kalimatnya Ismail ya abati menunjukkan cinta, maka dia mampu mengalahkan rasa takutnya karena dia ingin memenuhi keinginan ayahnya. Dahsyat. Maka dalam banyak hal banyak sekali kadang perbedaan keinginan. Tapi anak mencoba untuk menyesuaikan dalam hal ini bukan karena takut kepada kita, tapi cinta pada kita. Hati-hati, bedakan anak yang taat karena takut dengan taat karena cinta. Kalau Ismail tadi karena cinta, perasaan takutnya kalah sama cintanya kepada ayahnya. Kalau dia takut ya kepada ayahnya, mungkin dia dalam hal ini tidak sebegitu bahasanya. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau anak-anak taat karena takut, mungkin bisa saja kita lakukan. Misalnya apa? Alhamdulillah Ustadz, anak saya sih rajin sholatnya. Caranya gimana Pak? Saya ancam kalau nggak sholat, tabok nih. Gebugin, jedotin ke tembok kan gitu ya. Taat nggak? Taat. Tapi hal-hal yang kita lakukan ini malah menimbulkan banyak persoalan. Ancaman, dengan hal-hal yang menyakiti, kekerasan, memang membuat anak taat. Tapi ketaatan karena ancaman dan hal-hal yang kekerasan, satu akan berpeluang menimbulkan luka batin yang mempengaruhi jiwanya nanti. Satu, dia akan menjadi pendendam, ya, dia menyimpan kekesalan hatinya, ya sampai setiap hari dia mencoba menyusun kekuatan, ya, yang kita ngeri kalau dia udah gede dia melakukan perlawanan. Perlawanan anak-anak kadang nggak secara frontal ya. Ada anak-anak frontal itu dengan melakukan apa sih Pak? Kan ada ya, tapi kaget, kok kamu sekarang udah bisa ngelawan? Saya pernah nanganin kasus anak yang udah remaja berani ngelawan bapaknya sampai ngajak berantem. Itu karena dia udah merasa tertekan dari dulu tuh kayaknya dia di ini mulu gitu. Makanya apa ayo gitu, kaget gitu ya. Papa nggak nyangka. Tapi ada juga yang melakukan perlawanan secara feminim. Perlawanan secara feminim apa? Dia nggak ngelawan secara frontal, nggak agresif. Tapi dia bertekad, apa yang bapak gua nggak sukai gua lakukan. Caranya apa? Ya dia mempermalukan bapaknya di luar, sengaja ngerokok. Bapaknya ustadz, dia nggak mau kayak ustadz, malah sengaja nggak mau sholat. Dan itu terang-terangan. Salah satunya apa? Melakukan perlawanan feminim. Kasus ini banyak kami tangani. Dia protes kepada ayahnya dengan cara menzolimi dirinya. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya kalau kita dapatkan misalnya ketika anak kita penuhi ancaman dan dia taat, belum tentu itu sebagai sebuah hal keberhasilan, malah itu menjadi sebuah PR di masa depan. Yang kedua, kalau ancaman yang kita lakukan, kekerasan yang kita lakukan, maka akan mempengaruhi psikisnya. Selain perlawanan juga menimbulkan dendam. Banyak ayah ya anak yang sampai menyimpan rasa kesal, sampai berdoa, ya Allah masukkanlah papa ke surga ya, kalau bisa secepatnya kan gitu ya, jangan lama-lama ya Allah kan gitu ya. Kita sampai kaget, kok didoainnya bagus awal-awal, masukkanlah papa ke surga, tapi secepatnya ini berarti ada something, ada problem yang menunjukkan bahwa ada relasi yang buruk antara kita dengan anak kita. Dan yang paling fatal yang ketiga, ketika anak sampai mengalami kerusakan psikis ditandai dengan self esteem yang rusak. Jadilah anak yang minder, istilahnya bullyable. Dia menjadi anak yang tidak punya konsep diri, ya bahkan ini bahaya, indikatornya banyak. Tapi kalau secara bagi profesional bisa ngelihat langsung lewat bahasa tubuh. Biasanya anak tertekan itu cirinya 3 dan ini menunjukkan ayah yang tidak menjadi ayah yang dicintai tapi ayah yang ditakuti. Ciri anak tertekan itu 3. 1, gerakannya minimalis. Ya, kalau yang lain itu senam semua gitu ya. Kalau dia gitu. Kenapa dia begitu? Karena dia nggak biasa tuh. Karena belum apa-apa karena ancaman selalu sering. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Kalau yang lain itu spontan ketawa. Kalau dia lucu, kalau dia
Kita kan pernah nemuin ada anak kok kayak kaku, kayak kena berkering, kenapa ya? Itu karena dari kecilnya begitu, tegang ya, dia berasa tinggal di Korea Utara kan gitu ya. Yang ketiga, ekspresi itu ditambahi yang ketiga adalah matanya tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong sama ayah atau siapapun nunduk. Ya. Jadi ada anak-anak yang kalau ngomong itu menghindar, biasanya menunjukkan bahwa dia nggak pede karena hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Nah inilah kenapa salah satu yang kita khawatirkan harusnya ketika pola asuh atau pengasuhan itu sudah menghantam psikis, yang ada adalah ketakutan. Yang kita mau adalah cinta. Kalau cinta beda. Seperti contoh tadi, Ismail mengatakan, ayah pengen aku sembelih. Dan ini karena ayah minta, insya Allah. Dan realitas kejadian hari-hari gimana? Contoh sederhana Ustaz, gampang. Kita bilang, nak, papa pengen ya nak ya. Bisa nggak ya kamu itu misalnya kalau udah lulus SMA kamu jadi dokter gitu nak. Kamu sendiri niatnya apa? Oh, aku pengennya jadi ini Pak, jadi ahli keuangan. Aku pengen banget ya bisa jadi Menteri Keuangan gantiin Sri Mulyani misalnya gitu ya. Kemudian kita bilang jangan deh nak, jadi dokter aja ya. Kan kamu tahu papa penyakitan kan gitu ya. Kamu tahu jantung papa sering berdebar-debar ya, terutama di akhir bulan ya, ketika belum datang gajian kan. Kamu bisa enggak ya? Anak ini berpikir, oh ya udah. Dia tahu bahwa kedokteran itu sebenarnya dia lebih prefer ke ekonomi, tapi papa pengen jadi dokter. Apa jawaban dia? Ya udah deh Pak, doain aja ya Pak, biar aku kuat kuliah di kedokteran. Doain ya Pak, biar aku kuat kuliah di kedokteran. Ini menunjukkan ada secara teknis betapa seorang ayah itu mampu membuat anak itu tunduk tanpa harus diancam. Rasa cinta lah buat dia mau mengikuti. Inilah kenapa rahasianya kenapa Ismail itu meskipun jarang temu ayahnya, ketika suatu hari Ismail habis nikah, datanglah ayahnya berkunjung kan. Kemudian menemui istrinya Ismail yang nggak tahu kalau ini adalah Ibrahim. Kemudian bertanya, "Kaif asbahti ya banat?" Bagaimana kabarmu wahai anak gitu, karena biasa orang Arab memanggil anak lebih muda itu panggil dengan anak gitu. Dan si wanita ini nggak tahu lelaki yang berjenggot putih itu kalau itu adalah Ibrahim. Yang terjadi istrinya Ismail malah cerita, Ismail nggak ada di rumah, dia sedang berburu. Bagaimana kabarmu? Aduh, hidup saya susah selama di dalam nikah sama Ismail. Nggak ada makanan ini, nggak ada makanan itu. Pokoknya sengsara banget dah. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba sang Ibrahim beri isyarat. Ya udah, nanti kalau Ismail datang, tolong ganti palang pintu depan rumah ya, kan gitu ya. Maka sang istri ya, dalam hal ini mengatakan ya udah nanti. Begitu Ismail datang, tiba-tiba ya datang, tadi ada seorang bapak tua begini-begini, kata istrinya Ismail. Dia kasih pesan apa? Dia bilang tolong ganti palang pintu di depan rumah. Tolong ganti palang pintu depan rumah, kata sang ayah atau Ibrahim tadi. Oh, langsunglah Ismail sengeh dan dia bilang, wah istriku, ketahuilah lelaki yang tadi datang adalah Ibrahim ayahku. Dan aku disuruh olehnya menceraikan kamu, karena itu aku ceraikan kamu hari ini. Nah, dahsyat kan? Betapa Ibrahim mengajarkan hal ini ya. Dari kisah ini sebenarnya banyak yang salah paham. Salah paham yang paling ditemui masyarakat adalah kisah ini menjadi isyarat bahwa bolehnya menceraikan istri kalau suka curhat. Padahal bab kisah ini bukan bab tentang perceraian. Bab ini mengajarkan tentang birrul walidain. Ismail itu ingin menunjukkan baktinya karena cintanya sama ayahnya sampai menceraikan istrinya. Bukan karena dia ingin menceraikan karena kesel. Padahal hakikatnya seorang suami dilatih untuk memperbaiki pasangannya. Buktinya Nuh aja tidak menceraikan istri yang kafir. Lut aja istrinya yang pendukung LGBT dipertahankan. Masa iya yang cuma curhat diceraikan? Kecuali karena ada perintah dari ayah. Maka pahamilah kisah ini sebagai pahami kisah menunjukkan birrul walidain bukan cerai. Jadi ada seorang yang bilang gini sama saya, oh itu Ustadz Ismail aja istrinya ini diceraiin. Saya bilang, pahami kisahnya. Ismail itu menceraikan karena bapaknya minta.
bapaknya. Ibrahim yang minta. Kalau bapak yang nggak minta, dipertahankan. Jadi jangan kita dalam hal ini ya mencari pembenaran atas kelemahan kita dalam mengelola rumah tangga, gitu. Paham ya? Mengelola rumah tangga kita nggak kuat, terus tiba-tiba medali, oh iya ya, Ismail aja ceraiin istrinya, oh gitu saya ceraiin, gitu. Nggak begitu. Kalau kita mau cari kisah yang sejati tentang bagaimana ketangguhan laki-laki, lihat Nabi Nuh, lihat Lut, lihat Zakaria, begitu. Jadi bukan seperti itu. Tapi yang dari sini kita belajar saking kuatnya hubungan ayah dan anak, betapa hebatnya hubungan ayah dan anak dalam ikatan hati. Kita belajar di sini, sang anak paham bahasa kode-kodean, itu bahasa isyarat. Bayangkanlah yang disampaikan oleh Ibrahim apa? Ganti palang pintu. Istrinya Ismail aja nggak ngerti maksudnya apa ganti palang pintu. Ya, dia berpikiran, oh jangan-jangan apa maksudnya rumah direnov ya. Wah kalau gitu kasih tahu suami, mungkin dia berpikiran gitu. Tapi kan ternyata maksud ganti palang pintu adalah yaitu ceraikan istrimu. Dan Ismail tahu, oh ini maksudnya cerai. Yang kedua adalah Ismail disuruh oleh Ibrahim melakukan sesuatu yang berat. Itu urusan cerai kan bukan perkara yang mudah ya. Tapi betapa hubungan ayah dan anak ini kuat, betapa langsung sang anak langsung mengikuti. Kalau anak zaman now nggak usah cerai nikah lah, disuruh putus pacaran aja bisa berantem. Ya kan, ketahuan papa pacaran, papa nggak setuju kamu pacaran. Benar-benar kamu putus gitu ya. Tuh anak bisa diam-diam backstreet atau frontal lawan. Papa emang mau aku jomblo terus-terusan, Pak. ATM aja udah bersama, aku masih mandiri ya kan gitu ya. Jadi betapa anak-anak sekarang itu bisa melawan ayahnya karena hal-hal yang mungkin karena masalahnya satu, ikatan hati. Maka kalau kita dapati anak suka membantah, melawan, maka itu isyarat bahwa ikatan hatinya kendor. Itu yang pertama. Yang kedua, orang anak yang terikat hatinya, dia akan hormat meskipun kita khilaf memarahinya. Maksudnya gimana? Ada kalanya kita nggak bisa mengontrol emosi terus-terusan. Mungkin ada masanya kita tiba-tiba, aduh ini anak udah kebangetan, kita bentak gitu ya. Ya, kamu gitu ya, misal gitu ya, karena kita kesel banget. Entah mungkin kita pulang kantor, mungkin habis kena surat SP3 dari kantor, kemudian kita naik mobil, ban mobilnya bocor, kemudian ke ATM, tahu-tahunya saldonya udah habis, kemudian kita balik dikejar-kejar anjing, yang kepentok tiang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dipelak preman, aduh apes banget. Kemudian wifi nggak ada, jaringan error, kesel banget. Begitu sampai rumah ternyata anak kita mecahin benda kesayangan kita, misalnya perang, kita spontan marah, kamu, gitu ya. Mungkin karena kita punya pengaruh di luar. Anak yang punya historikal yang bagus dengan hubungan yang baik dengan ayahnya, biasanya dia mungkin takut dan merasakan sakit, tapi dia mencoba melakukan dua hal saat situasi itu. Satu, dia akan mencari alasan yang membuat dia lebih tenang. Pertama, dia akan berasumsi papa khilaf. Papa khilaf. Enggak, biasanya papa begini. Ini berarti aku yang papa mungkin bagi banyak pikirannya gitu ya. Jadi anak tahu pokoknya kayak papa lagi banyak pikiran kali ya. Jadi dia enggak berasumsi lain-lain. Yang kedua, dia bisa berasumsi gini, aku bandelnya kebangetan. Belum pernah papa semarah ini. Mungkin karena aku ini udah bandel banget aku ya. Memecahkan barang kesayangan papa gitu. Jangan sampai anak berasumsi yang ketiga. Apa asumsi yang ketiga? Ketika anak mengatakan, emang papa jahat. Dia dulu tuh gak pernah sayang sama aku. Kalau begitu aku lebih baik ya mengharapkan dia diculik oleh pangeran yang akan membawa aku dengan sepatu kaca gitu. Jadi kita melihat anak-anak yang drama banget yang ketika papa yang marah langsung berpikir kabur. Karena dia memiliki kesimpulan yaitu papa yang jahat. Karena kenapa? Karena papa yang marah ini itu tidak diimbangi dengan ikatan hati yang dibangun di awal. Makanya kalau kita punya ikatan hati, sejatinya kita sedang menabung dalam account rekening emotional bank. Kalau istilahnya Iron itu bank emosinya anak, lagi kita dari kecil itu kita sering tabung, namanya tabungan cinta. Kalau tabungan cinta ini udah beranjak dewasa dan tiba-tiba mungkin kita pernah membentak marahinya, maka sejatinya saat kita marah itu terjadinya auto debit, tapi nggak sampai defisit.
mungkin turun, tapi nggak sampai defisit. Yang jadi masalah adalah kita nggak pernah nabung cinta, terus tiba-tiba marahin, itulah yang terjadi defisit. Itu yang membuat anak masih kesel gitu. Dan inilah yang terjadi di zaman Rasulullah ketika suatu hari Rasulullah melakukan marah sekali dengan salah satu sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Mungkin ayah bunda pernah tahu bagaimana Usama ini sosok sahabat yang dicintai karena seorang anak yang berasal dari anak angkatnya Rasul. Rasul kan punya anak kesayangan ya, namanya Zaid bin Harithah. Ya, kalau pernah sampai namanya disematkan ke Rasul namanya Zaid bin Muhammad. Tapi syariat Islam melarang dan Allah menegurnya dengan mengatakan ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan ayah-ayah kandung mereka. Jadi akhirnya nggak boleh disebut dengan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini punya anak yang kelak menjadi cucu angkatnya Rasul juga, yaitu Usama bin Zaid. Suatu hari Usama pernah dimarahi Rasul. Bukan main-main, Rasul marahnya murka sampai matanya merah. Kenapa? Karena Usama suatu hari dalam sebuah perang melakukan sebuah hal yang sungguh sangat Rasul tidak suka, itu menusuk seseorang yang sedang kalah perang saat mengucap syahadat. Jadi orang lagi kalah perang, ucap syahadat malah dibunuh. Dan itu Usama ditanya Rasul, mengapa kamu bunuh? Maka dengan pedenya Usama mengatakan, oh soalnya dia ngucap syahadat loh. Orang ucap syahadat malah dibunuh. Dengan pedenya Usama bilang, soalnya saya tahu dia munafik. Dia sengaja ngucapin itu supaya apa? Supaya nggak saya bunuh. Karena saya bunuh aja. Kalau Rasul marah, Rasul bilang, sampai Rasul bilang, kamu bisa belah hatinya nggak untuk membuktikan ke saya kamu dia munafik. Kamu belah hatinya, gitu. Sampai Rasul marah gitu. Sampai kata dia, aduh seandainya saya masuk Islam gitu. Ya, seandainya saya baru masuk Islam maksudnya. Dia pernah ngomong gitu. Maksudnya apa? Orang kalau baru masuk Islam tuh dipahami, dimaklumin lah, nggak punya kesalahan apa gitu. Ini lah, kan udah lama ya diomelin gitu. Tapi yang menarik, Usama ketika dimarahin ini nggak satu pun berkurang hormatnya. Kemudian mutung, ngambek, atau mungkin bikin propaganda di belakang. Jangan percaya Rasul ya, galak nggak pernah gitu. Satu yang pertama kita harus pahami, kenapa Usama tidak sampai melakukan hal-hal yang mungkin mencederai rasa percaya pada Rasul, karena dia teringat suatu peristiwa di mana pada saat dia kecil dia punya pengalaman yang sangat-sangat menyentuh hati dia, yaitu ketika dia cerita suatu hari Rasulullah memangku aku di paha kanan dan Hasan bin Ali di paha kiri. Kemudian kami dipeluk di belakang dan seraya di ayun-ayun seraya berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah kedua anak ini, sesungguhnya aku sangat sayang dengan anak ini. Jadi bagaimana seorang Rasul mendoakan anak ini di umur 5 tahun. Dan ceritakan oleh Usama bin Zaid, ini peristiwa terjadi 5 tahun. Waktu dia umur 5 tahun. Dan itu dia ceritakan betapa dia mendapatkan sebuah ikatan yang kuat di masa kecil. Nah, inilah penting kenapa ikatan kuat itu akan menjaga anak meskipun pernah suatu saat kita mungkin khilaf, marah, bentak, dia tetap tidak berkurang rasa hormatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dampak dari ikatan hati bagi seorang ayah itu adalah anak yang dekat dengan ayahnya secara batin akan menjadikan ayahnya sebagai rujukannya dalam hal yang terkait dengan pengaruh dunia luar. Apa maksudnya? Ayah yang dekat dengan anak akan menjadi pagar saat anak berada di dunia luar. Mungkin pernah saya sampaikan betapa anak itu kalau di luar kan banyak tuh informasi berseliweran. Maka dia akan menseleksi informasi itu, bahkan dia akan mempertentangkannya dengan hal yang dia dapat dari ayahnya, di mana dia akan selalu ingat kata papaku gitu, kata ayah. Kalau kita di luar, nah itulah dahsyatnya kalau ayah dekat dengan anaknya. Dan ini bisa kita lihat dalam kisahnya surat Yusuf ayat 24. Kisahnya Yusuf yang diabadikan dalam Quran bahkan dipuji Allah sebagai kisah yang terbaik. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Ya, di antara kisah-kisah terbaik adalah kisah Yusuf. Nah, ada pelajaran menarik dari kisah Yusuf ini ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha di dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf.
Siapa wanita dimaksud? Itu adalah Zulaikha. Udah terus-terusan menggoda. Wahama biha, tapi dan apa ya Bang? Yusuf pun nafsunya naik juga. Ini isyarat betapa ketika Zulaikha menggoda, jadi yang agresif ini si perempuan, maka sebagai laki normal Yusuf pun nafsunya naik. Ya, ini memberi syarat bahwa Nabi saja digoda oleh wanita cantik, tetap nafsunya naik. Ini penglihatan buat para ayah ya. Kalau Nabi aja tergoda dalam hal ini ketika ada wanita menggodanya, apalagi ustadz ya gitu ya. Apalagi ketua DKM, urus musola. Jangan main-main. Ya, kita dalam hal ini penting adalah berupaya untuk bagaimana tidak menyepelekan fitnah wanita. Ya itulah yang diceritakan. Yang menariknya saat Yusuf nafsunya naik, tiba-tiba apa? Ya laula burhana rabbih, sambungan ayatnya. Sekiranya tidak ada petunjuk dari Tuhannya. Allah memberi petunjuk kepada Yusuf agar tidak sampai melakukan hal-hal yang dimurkai olehnya. Nah, menariknya petunjuk Allah ini apa? Allah memberi petunjuk dengan isyarat yang tidak sama sekali diduga Yusuf, yaitu Allah mengirim wajah ayahnya di dinding tempat Yusuf diajak mesum oleh Zulaikha. Disebutkan dalam kitab Adwa'ul Bayan, Syekh Amin As-Sinkiti mengutip beberapa riwayat. Pertama riwayat dari Imam Mujahid, Ibn mana beliau mengatakan Ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya ditampakkan di dinding. Jadi kaget, ayah gitu. Dan wajah ayahnya aja udah bikin dia kaget gitu ya. Di riwayat lain ayahnya bukan sekadar dihadirkan wajahnya tapi juga menasihati. Dulu belum ada teknologi semisal WA, video call nggak ada. Tapi ayahnya hadir sambil memberikan nasihat. Sambil ayah mengatakan, ya Yusuf, atahumu bi amali sufha wa anta maktubun fi anbiya. Ya, mengapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh sementara engkau dicatat sebagai nabi? Engkau tuh nabi, nak. Jadi ketika ayahnya menasihati dengan geramnya, maka Yusuf pun langsung tersadarkan. Ya, dalam riwayat lain Muhammad bin Sirin juga menceritakan, melihat wajah ayahnya nasihatin, mengingatkan nasabnya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman, ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amala sufa. Yusuf, engkau keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim, kasih Allah Rahman. Namamu tercatat di antara para nabi. Kenapa kau lakukan perbuatan orang bodoh begitu? Begitu melihat wajah ayahnya itu dengan nasihatnya, Yusuf langsung tersadar. Wah, langsung ditinggalkan. Fantazallahu kulla syahwatin kulla syahwat kanat fi mufasbihi. Allah mencabut syahwat itu dan Yusuf meninggalkan tempat itu. Ini isyarat hebat betapa ikatan batin antara ayah dan anak akan menjaga anak dari pengaruh dunia luar. Di mana anak yang dapat pengaruh luar itu dia akan terpagari dengan nasihat ayah. Misalnya temannya maaf yang ngajak rokok. Yang ngerokok, sorry gue gak ngerokok ya. Sekali doang. Enggak. Sekali doang. Enggak. Ayah lu sekali doang. Enggak. Dasar lu bencong. Enggak, kata bapak gue justru bencong banyak rokok. Kata bapak gue ya, lu jangan marah, bencong banyak rokok. Jadi kita dapati dia bisa membantah. Dia nggak mudah dipengaruhi. Itulah kenapa anak-anak yang dekat sama ayahnya itu dia jadi anak gaul tapi nggak sampai tercemplung. Ya, sebagian besar anak-anak yang tercemplung dalam pergaulan yang rusak biasanya karena hubungan dan ayah yang jelek. Makanya ini menjadi salah satu kenapa pentingnya kita ya untuk bisa memahami mengapa anak ayah itu harus menguasai yang namanya hati anak. Mengikat hati anak diantaranya adalah mampu membuat anak itu hatinya terikat ya, dan diantaranya dia menjadikan apa-apa kata papa. Bahkan ketika ada pendapat yang berbeda dia bilang kata papaku nggak begitu. Saya ingat ada kawan saya seorang guru TPA cerita gitu. Ketika dia mengisi TPA kemudian dia bilang sama para santri-santri TPA-nya, dia bilang apa anak-anak hari ini Bu Guru mau ngajarin sholat zuhur ya praktek sholat ya. Mari kita lafazkan niat sama-sama. Usolli fardan zuhri. Ada satu anak protes, Bu Guru. Kenapa nak? Apa kata abiku lafaz niat itu nggak usah dilafazkan. Abiku kan Muhammadiyah. Gitu. Jadi dia bilang, abiku Muhammadiyah katanya niat aja gitu. Nah, untungnya sang guru bukan guru yang otoriter, dia bilang, Masya Allah, kamu begitu sayang sama abik kamu ya. Iya,
ya kamu boleh, abi kamu juga Pak, ya. Seperti itu. Jadi sang anak akhirnya memahami apa yang terjadi. Inilah yang harus kita pahami ya, betapa ini menjadi hal-hal yang harus kita jadikan sebagai ukuran. Nah, inilah mungkin 3 poin ini saya pikir baru ya pengantarnya. Kita kan karena kajian berseri ya mudah-mudahan kita akan lanjutkan. Kita sampai bab hari ini baru bab menaklukkan hati, yaitu bagaimana menaklukkan hati ini buah yang didapatkan oleh ortu minimal 3. 1 adalah ortu akan menjadi pribadi yang ditaati meskipun berbeda keinginan. Kedua adalah seorang ayah yang mengikat hati akan dihormati meskipun memarahinya, ya tidak berkurang respeknya. Yang ketiga, ayah akan dijadikan rujukan di saat anak berada di luar, terutama dari pengaruh banyaknya pihak luar. Itu saja, mohon maaf karena waktunya ya. Saya tadinya ingin melanjutkan karena masih ada ya sekitar mungkin 5 atau 4 atau 5 lagi alasan mengapa ayah harus jadi ayah yang dirindukan, harus jadi fatherman. Tapi karena pertanyaan kok sulit tuh mulai banyak masuk ya. Tapi kayaknya kita harus diskusi aja ya untuk kita bisa diskusikan. Walaupun mungkin beberapa penanya ini sebenarnya bisa kita jawab nanti di sesi-sesi berikutnya. Makanya saran saya buat para ayah dan khususnya dan para bunda, karena ini kajian rutin, idealnya itu mengikuti dari awal. Mudah-mudahan juga panitia memfasilitasi bagi yang baru gabung untuk dapat tayangan di awal. Jadi biar nonton, oh iya, oh gitu, dapat pemahaman yang sama. Itu saja mungkin saya serahkan kepada Mas Anggoro. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Benri atas beberapa petua dan tips dan triksnya. Tadi ada beberapa yang cukup menarik ya. Ada kata Ustadz bahwa connection before correction. Ini bagaimana kita menjalin koneksi dengan anak sebelum kita sebagai ayah untuk melakukan koreksi. Dan ini mungkin yang tips yang sangat berguna terutama bagi saya pribadi, Ustadz. Ya, karena bagaimanapun masih ada beberapa barrier antara ayah dengan anak. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama dari Pak Dian. Bismillah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail memberikan sangat banyak pelajaran. Di antaranya pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan saat ini adalah tentang adab, sesuatu yang sudah mulai hilang dan banyak ditinggalkan. Mohon tipsnya Ustadz, bagaimana cara sederhana menanamkan dan mengajarkan adab pada anak-anak yang beranjak remaja, di mana kita sudah telat atau terlambat menanamkannya di waktu mereka masih kecil. Syukron Ustadz. Iya, yang pertama memang kalau adab itu telat kita ajarkan masa kecil dan sekarang anak udah remaja, apalagi 15 tahun, itu disebut dengan hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu memang nggak bisa dengan ceramah ya. Kalau kita ingin selesaikan masalah anak-anak yang kita akui kita berhutang, kenapa ya anak saya tuh kok ngomongnya kasar ya? Kenapa sih anak saya tuh kok nggak empati ya sama orang tua ya? Maka cara yang paling mudah kita lakukan itu ya step-stepnya sebenarnya banyak ya. Mulai dari step pertama itu sebenarnya bukan ke anak dulu. Step yang harus kita lakukan itu sebenarnya kalau kita melewati masa-masa emas anak adalah banyak-banyak beristighfar. Ya, kenapa? Karena sejatinya kelalaian kita ini adalah sebuah hal yang akan dihisab. Di mana Allah akan menagih dulu, gimana kok bisa anak kehilangan adab gitu. Berarti kita kan seperti orang dititipin sesuatu tapi abai gitu. Misalnya kita dititipin motor gitu ya. Tiba-tiba kemudian awalnya dikasih bersih gitu ya. Begitu seminggu kok kelihatan motornya kotor, kusam, spionnya patah, banyaklah kerusakan catnya. Maka ketika pemiliknya tahu, apa yang kita lakukan? Minta maaf. Harusnya kita sadar pertama kali tuh kalau kita ya Allah iya ya anak udah gede tapi kok yang kayak gitu itu yang pertama kali bukan ke anak dulu. Pertama kita dalam hal ini
minta maaf ke Allah dulu. Ya Allah, astagfirullah gitu. Ampuni ya Allah, sibuk banget selama ini. Ya Allah, sampai lalai lupa tanggung jawabnya. Harusnya begitu. Nah, setelah minta maaf Allah, maka lengkapilah minta maaf ini dengan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita kencengin. Karena tidak bisa kita menyelesaikan urusan pendidikan anak kecuali dengan spiritualitas yang kuat sama Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa 9, ya, falyataqullah. Pertama kali itu kata Allah, bertakwa dulu kepada Allah. Barulah setelah itu kita mulai meminta maaf kalau itu terkait dengan bisa jadi anak melakukan sesuatu karena mungkin nggak pelajari, nggak ada salahnya minta maaf. Maaf itu sebenarnya bukan yang kita maksudkan sebagai bentuk rasa salah kita, tapi bahasa koneksi yang tadi disebutkan oleh Mas Anggoro tadi. Koneksi itu membuat anak mau terbuka, ayahnya itu mendudukan posisi yang sama. Nah, maafin papa ya. Kayak papa lupa dulu kecil tuh ngajarkan kamu gimana ngomong yang baik sama adik. Nah, mungkin papa salah gitu, nggak apa-apa. Apa yang perbaikinya, dan perbaikinya itu bukan dengan sekedar nasihat. Anak remaja itu paling males nasihatin. Yang dia bisa lakukan, dia melihat contoh langsung dalam waktu yang intensif. Salah satu cara yang membuat anak bisa belajar adab itu adalah dengan cara safar. Berduaan sama ayah, one on one with father atau alone time with father. Salah satu yang dilakukan oleh salafus soleh itu kalau mengenalkan adab safar. Di safar itulah dia melihat sikap ayahnya pada saat bertemu orang lain, apa lakukan, itulah nilai yang bisa dia terima. Nah kalau udah safar, kita bisa mengambil, safar itu bisa kita create tuh hal-hal yang bisa kita pikir gimana caranya mengajarkan kalau kepada orang lebih tua. Misalnya kita bisa safar rencana mau ke rumah teman kita bisa bilang, aduh gimana kabarnya mas, kita lihat orang kita sopan. Seperti itu. Anak melihat contoh dari perjalanan yang dilakukan. Karena kalau misalnya kita mencontoh tapi dalam suatu hal yang tidak fokus, karena safar itu melatih anak fokus melihat role model dari ayahnya, maka anak tidak mendapatkan nilai saat itu. Ya ini juga satu pegangan. Nah yang paling penting setelah kita kan safar itu, ya kita juga harus bersama-sama untuk ya menguatkan, merapping hasil dari safar itu. Apa yang bisa kamu pelajari nak dari kejadian atau pengalaman ini, itu juga salah satu yang bisa diperbaiki terutama kalau anak sudah remaja ya. Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Aldinal. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, kalau anak sudah dibimbing baik-baik tapi tetap tidak taat, maka harus bagaimana? Apa boleh dididik dengan cara yang lebih keras seperti dimarahi atau dipukul? Saya pertanyaan ini tuh sebenarnya saya tidak mau terjebak dengan ujungnya. Apakah boleh? Karena biasanya seorang itu sudah mengklaim dibimbing baik-baik, tapi sebenarnya dari sisi psikologisnya nggak baik. Karena itu yang bisa menilai baik itu sisi syariat dan sisi orang psikolog yang mengetahuinya. Karena banyak orang tua tuh, semua orang tua pengasuhnya baik. Seorang ngasih, tapi dia nggak memahami bahwa itu nggak baik. Makanya harusnya dikonfirmasi yang dimaksud baik apa. Contoh ya. Ada yang nanya saya ke saya gini, Ustadz kami mendidik anak kami secara islami. Secara islami Ustadz, dari kecil kami dididik secara islami. Kemudian udah gede kok ada yang murtad. Kok ada yang lepas jilbabnya. Ada yang berzina. Apa salahnya Ustadz mendidik secara islami? Saya kan langsung nanya. Yang dimaksud mendidik secara islami itu bagaimana? Kami diajarkan anak kami sholat, puasa, baca Quran. Iya, caranya gimana? Saya bilang. Dia nggak bisa jawab. Kemudian saya tanya, oke gini aja deh. Dalam Islam memukul itu dibolehkan. Tapi dia adalah tahapan akhir dari sebuah proses pendidikan yang panjang. Dan itu pun ada babnya, ada adabnya. Makanya dalam Islam itu ta'dib laisa ta'dzib. Mendidik bukan mengazab. Sebagian ortu memukul itu mengazab karena yang dimauin sakit, bukan membuat anak itu sadar. Yang ada akhirnya anak merasa jiwanya makin sakit. Hati-hati, ujung-ujungnya anak makin trauma. Jadi harus kita pahami sejatinya
Kalau misalnya kita ingin memukul dalam hal ini, periksalah bahwa yang paling tepat itu adalah bagaimana kita mengenali dulu apakah hak anak dalam hal ini sudah terikat. Karena itu mungkin di pertemuan keberapa entah saya akan bahas apa yang kita kenal dengan intimacy meter, derajat keakraban. Derajat keakraban itu salah satunya membuat yang namanya anak-anak itu mengukur kalau semakin akrab maka semakin kuat nanti hubungan dengan kita, itu bisa kita pengaruhi di jiwa dia. Tapi kalau semakin menjauh berarti tandanya sulit untuk kita melakukan apa yang kita maui, itu tandanya problemnya di ikatan hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, saya gabung ada 2 pertanyaan yang hampir sama dari Abi Nadia Yusuf dan juga dari nomor ini tidak ada namanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi kami sebagai orang tua yang dua-duanya bekerja dengan sistem anak yang sekolah daring, dan kami khawatir anak-anak dianggap gurunya tidak mengikuti dengan baik, sedang kami dalam keadaan bekerja. Dan mungkin ini juga pertanyaan berikutnya, ini juga hampir mungkin bisa dilanjutkan, bahwa ketika orang tua bekerja, maka anak disekolahkan ke pesantren untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Apakah yang ortu lakukan itu sudah baik karena ortu ilmu agamanya kurang? Ya, yang paling penting adalah satu, ortu yang bekerja itu, 2 ortu bekerja ini memang harus melihat bahwa masa-masa emas itu kadang nggak bisa kita kita tunda atau kita ulang. Kalau kita berdalih atau bekerja ini harus duduk bareng. Sejauh mana darurat, dua-duanya harus bekerja. Karena harus mengambil ya namanya kondisi sekarang darurat, harusnya ada kebijakan darurat. Karena saat anak di rumah tapi ortunya ternyata tidak memberikan hak batin, yang saya khawatirkan adalah kita akan jadi ortu yang kelak menyesal di masa dewasa. Saat dimana orang diberikan kesempatan untuk di rumah aja, tapi kita justru tidak memberikan hak anak. Satu poin penting di sini, masa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menghilangkan ketergantungan kepada sekolah. Karena analisis beberapa pakar, khususnya di Global Parenting Survey, ya negara yang paling tinggi tingkat ketergantungan sama sekolah itu ada 2, 1 India, 2 Indonesia. Jadi kita ini kalau nggak ada sekolah mati kutu. Padahal itulah yang membuat akhirnya kita lupa peran kita. Akhirnya memfungsikan sekolah layaknya bengkel, beres, ada pesantren sekolah. Sehingga peran orang tua itu sekedar 2. Pertama memberi nafkah, kedua memberi izin menikah. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah itu nggak penting, bukan. Tapi minimal kita pelajari bahwa ketergantungannya ini harus kita kurangin. Sehingga tidak apa-apa sekolah, tidak apa-apa ke pesantren. Enggak juga. Jadi kalau dalam situasi ortu bekerja dan kayak gini, ambil keputusan yang memang harus kita pahit-pahit, nggak harus semuanya itu hanya untuk, karena gini ya, anak-anak akan bisa, kan gini, kata guru saya Bu Elirisman, parenting it's about wiring. Parenting itu tentang kenangan yang kita tinggalkan di masa kecil. Anak-anak yang ketika dewasa ditanya, papa kamu sama mama kamu gimana? Sibuk banget dari kecil, kayak gue nggak pernah diperhatiin deh. Itu tidak bisa kita tebus ketika dewasa. Ada hal-hal yang kita nggak bisa sepelekan. Karena itulah ke dalam Islam itu banyak hal yang harus kita diskusikan bersama. Saya tanpa berpikir memvonis bahwa dua-duanya salah, tapi mau nggak mau harus mencari sinergi. Masa iya sampai semua anak itu nggak dapat yang namanya sumbangsi dari ortunya. Mungkin harus berpikir ulang, khususnya ibu, bagaimana supaya bisa mendampingi lebih intens. Ya kalau ibu nggak bisa berarti ada orang lain. Karena sebenarnya walaupun di rumah terus ada PJJ, bukan itu esensi sekolahnya. Esensi di rumah adalah melibatkan peran ortu dalam pendidikan anak. Termasuk pertanyaan kedua tentang pesantren. Ya, saya ini konsultan beberapa pesantren. Saya mendapati ya pesantren itu, santri itu ada 2 kategori. Ada santri ideologis, ada santri tragis. Santri ideologis itu kalau ditanya, kamu kenapa masuk pesantren? Aku ingin jadi ulama, aku ingin bisa menjadi imam Masjidil Haram, gitu.
Itu kalau misalnya santri ideologis, tahu dia marah depannya. Kalau santri tragis, kamu kenapa masuk pesantren? Mama gua sama bapak gua nggak bisa ngurus gua. Jadi gue di sekolahan sini. Nah, yang kita cegah itu kalau anak-anak itu merasa tidak diurus, maka dipesantrenin. Sehingga harusnya kita harus menetralisir hal ini. Di antaranya, betul pesantren itu bagus mengantisipasi kelemahan kita yang tidak bisa mengajarkan benar. Tapi tidak menghilangkan fungsi pengasuhannya. Ya, ini udah sering saya ungkap loh. Misalnya kita belajar dari Umar bin Abdul Aziz yang ayahnya itu ketika sibuk tidak berada di Mesir, anaknya itu disekolahkan di Madinah, dicari guru di Madinah yang sejenis pesantren dan ayahnya mencari guru dengan cara sesuai dengan visi misinya. Dibawalah misinya. Saya pengen anak saya belajar bahasa Arab yang baik dan sholat tepat waktu. Kemudian sang guru diminta membuat laporan setiap bulannya yang dikirim via kurir. Aneh kan? Dulu kan belum ada yang namanya email, WA, tapi sang ayah sudah kepikiran mendapatkan laporan perkembangan anak. Inilah mungkin yang kita lihat. Kalau kita pesantren harus tahu kondisi anak. Sehingga itu yang membuat anak merasa dipantau. Salah satu caranya adalah kerjasama sama musyrif dan musyrifahnya tentang keseharian anak ngapain aja. Kita isilah pulsanya, kuotanya gitu. Sehingga kita tahu hari ini dia habis main futsal, di futsal dia nyetak 5 gol. Wih, hebatnya anak papa. Jadi kalau kita nelpon dia, kita harus nelpon sesuatu yang ya sesuai dengan dunia dia. Jangan nelpon tugas. Anak-anak sampai punya pola template gitu. Setiap telepon bapaknya udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Sampai anak udah dapat tuh polanya. Ya kalau ditanya bapaknya itu jawabannya template. Udah 10 juz, waalaikumsalam. Kesel gitu ya. Makanya kita harus pelajari kalau anak itu misalnya sedang ditelepon, kita bahas pertama apa? Yang terkait dunianya karena dapat informasi. Cie, yang nyetak 5 gol nih, kayak Messi aja kamu. Kok Papa tahu sih? Nah, yang kayak gitu itu membuat anak merasa diperhatiin. Sampai kita bisa membahas tentang dunia pesantren. Katanya, Pak Ihsan, guru kamu itu udah nikah ya? Iya, oh ya. Oh, perasaan tahun lalu dia bilang masih kuliah, sekalian kuliah nikah nggak mengganggu ini dia. Iya Bi, soalnya begini-begini tuh. Yang kayak gitu anak senang. Nah, yang berikutnya adalah kita tetap melakukan upaya mentransfer nilai kelaki-lakian dengan cara apa? Kita menceritakan tentang apa yang kita lakukan. Dengan cara kita menceritakan, oh alam, nak tahu nggak, kemarin kan tetangga sebelah tuh ada yang meninggal tuh. Papa pengen banget membantunya, Papa lakukan ini. Nah itu yang membuat anak itu mendapatkan nilai dari cerita ayahnya. Jadi kita berbagi cerita, kita menanyakan dunianya, itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai anak merasa di pesantren itu Bapak udah ongkang kaki aja nggak pernah ngurusin gue lagi. Ini yang membuat mereka diabaikan ya. Wallahualam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban-jawabannya dan petunjuknya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan ini masih ada beberapa pertanyaan Ustadz, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan ya. Jadi kita bahas di kesempatan berikutnya atau bisa kita bahas di grup Rohman Parenting. Silakan untuk join WA grupnya di link yang sudah saya masukkan di chat box. Alhamdulillah kajian hari ini untuk jurus mengikat hati sudah sangat, insya Allah sangat berguna bagi saya pribadi sebagai seorang ayah dan mungkin bagi semua jamaah Rohman. Dan selanjutnya nanti kita akan rutin mengadakan kajian di tiap minggu keempat di tiap bulannya bersama Ustadz Benri, dan semua kajian-kajian Ustadz sebelumnya juga sudah kita upload di link YouTube kami. Jadi silakan klik di link YouTube dan ikuti kajian parenting bersama Ustadz Benri. Insya Allah dengan kajian serial ini kita jadi mengerti dan menjadikan keluarga kita keluarga yang Islami dan sesuai syariat. Dan mungkin Ustadz saya ada sedikit yang dari bab 1 itu cukup menggelitik juga Ustadz. Ada quote yang saya ambil bahwa saat punya anak jangan langsung bangga lantas mengaku diri menjadi seorang ayah,
Karena untuk disebut ayah nggak cukup bermodalkan anak. Ini sama dengan bodohnya seorang seorang yang punya bola terus ngaku-ngaku pemain bola. Untuk bisa dipanggil ayah harus menerima konsekuensinya, yaitu siap mengasuh anak bersama istri tercinta. Itu cukup mengena di saya, Ustadz. Karena kadang terus terang kita sebagai pekerja yang mungkin pekerja jauh ya, kesempatan untuk membimbing anak juga mungkin cukup sedikit. Dan mungkin itu akan menjadi kajian serial ya Ustadz ya, kalau nggak salah di buku ketiganya Ustadz ya. Insya Allah. Jadi mungkin itu kajian untuk sore hari ini. Jazakallah khair Ustadz Bendri atas waktunya dan kesediaannya mengisi di majelis taklim kami, dan semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan dan keberkahan umur Ustadz. Mungkin bisa kita akhiri kajian sore hari ini, Ustaz. Baik. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.